Salam jumpa lagi, sahabat-sahabat Duk in Altum yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan bersama sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dan dengan ayat 23. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Duk in Altum yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Seruan langit dan awan untuk menurunkan Sang Adil dalam Kidung Yesaya merupakan ungkapan harapan pembebasan umat Israel zaman itu. Mereka merindukan sosok Sang Adil yang membebaskan mereka dari penderitaan akibat penjajahan bangsa-bangsa asing. Harapan pembebasan menjadi seruan utama dalam pewartaan kenabian Perjanjian Lama. Apa yang dirindukan dalam Perjanjian Lama terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Duk in Altum, saudara-saudaraku yang kami kasihi, Yesus adalah Sang Adil atau Sang Pembebas itu. Ialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Di tangannya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini merupakan bukti bahwa Yesus adalah sungguh pembebas. Namun, saudara-saudaraku, Mesianis yang disandang oleh Yesus bukan untuk mengusir penjajah Roma seperti yang dibayangkan oleh orang Israel masa itu. Mesianis yang disandang Yesus adalah melakukan kehendak Bapa untuk membebaskan manusia dari segala dosa
dan segala akibatnya. Mesianis Yesus menuntut perubahan dan pertobatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat-sahabat Duk in Altum, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam Yesus, kerinduan akan pembebasan merupakan kerinduan semua orang, termasuk kita di zaman ini. Kita merindukan pembebasan dari berbagai belenggu kehidupan. Namun, di saat yang bersamaan, kita juga dipanggil untuk menjadi pembebas bagi sesama yang tertindas, terpinggirkan, terabaikan, terbuang, termarginalkan, dan belenggu-belenggu lainnya. Kita bisa menjadi pembebas di zaman ini dengan hadir memapah orang lumpuh, menuntun orang buta, mendengarkan orang yang putus asa, mengunjungi orang yang sakit, merangkul orang-orang berdosa, dan lain-lain. Saudaraku, sahabat-sahabat Duk in Altum yang kami kasihi, semoga renungan singkat ini berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat demi perkembangan iman kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami mempersiapkan Natal Putra-Mu dengan kerelaan menghadirkan cinta kasih dan kepedulian, agar banyak orang mengetahui bahwa melalui gereja Engkau hadir menyembuhkan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.